Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di semester ini dengan mata kuliah yang berbeda yaitu sistem digital dan mikroprosesor atau yang kalau di prodi kita namanya adalah digital dan mikroprosesor. Nah, kali ini pada pertemuan satu ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan pengkodean. Jadi untuk materi teman-teman bisa mendownload di sini. Oke. Langsung saja saya mulai. Nah, pokok bahasan pada pertemuan ini yaitu kita nanti akan ada 5, yaitu memahami piranti elektronika, sinyal analog dan digital, sistem bilangan, sistem binary kode desimal, dan kode ASCII. Pendahuluan. Hampir di setiap tempat kita menjumpai piranti yang di dalamnya terdapat peralatan elektronika. Menariknya, semuanya menggunakan komponen device yang serupa. Ada yang komponen sederhana dengan kompleksitas yang mudah sekali seperti pembuatan kopi yang hanya digesek kalau ditancapkan listrik itu, atau yang kompleksitas sangat kompleks yaitu seperti handphone dan komputer. Nah, bagaimana kompleksitas tadi dibangun dengan sistem adaptor yang bekerja. Nah, ini adaptor. Ini selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Adaptor, apa sih adaptor itu? Yaitu yang sangat kita butuhkan. Dimana kalau kita menyalakan TV, radio, atau kita ngecas di handphone kita, di laptop itu pakai adaptor. Adaptor adalah perangkat elektronika yang merubah listrik AC yang tinggi menjadi tegangan listrik DC yang rendah. Ada juga adaptor yang dapat mengubah tegangan listrik yang rendah menjadi tegangan listrik yang tinggi. Ini kebalikan. Nah, ini contoh adaptor. Ini adalah skemanya di mana di sini arus tadi 220 dirubah menjadi dari arus AC menjadi arus DC. Ya, ini ketika dibuka maka dalamnya ada adaptor. Lah, adaptor itu adalah ini. Jadi dia berupa trafo yang ada lilitan di dalamnya. Oke. Berikutnya, adaptor merupakan input. Jadi bagannya seperti ini. Jadi ada input 220, terus diturunkan tegangan menjadi 13 atau 13 volt. Diturunkan tegangan tadi menjadi 13 volt AC. Lalu tegangan tadi disearahkan menjadi 12 volt. Lalu diratakan menjadi outputnya menjadi 12 volt. Jadi, ternyata di adaptor itu adalah sistemnya seperti ini. Jadi dari 220 dirubah menjadi arus DC. Kalau teman-teman masih ingat ketika dulu masih SMP itu, oke, ini sedikit flashback. Arus itu ada dua, yaitu searah dan bolak-balik. Kalau searah itu ya hanya seperti ini. Nah, biasanya digunakan pada baterai. Ketika kita nancapkan lampu di baterai atau di jam itu searah. Nah, bolak-balik itu arusnya adalah arus pada listrik rumah kita. Nah, ini adalah penyearahnya. Jadi dari ini tadi, ini rangkaiannya ditarik seperti ini. Nah, sehingga muncul 12 volt. Ini apa saja kapasitor ada juga. Oke. Macam-macam adaptor. Ada yang converter, ada yang step up, step down, ada yang inverter, ada yang power supply. Kalau converter itu merubah tegangan DC yang besar menjadi kecil. Kalau step up, step down ini AC yang besar menjadi. Kalau inverter menjadi AC besar. Ini. Contohnya, ini adalah converter. Jadi ini biasanya digunakan untuk charger, contohnya di HP kita. Kalau step up, step down, ini gunanya untuk apa? Ketika listrik itu tidak stabil, maka dia juga akan menjadi stabilizer juga. Jadi step up, step down ini biasanya digunakan di pedesaan yang listriknya kurang stabil. Lalu ada inverter. Inverter ini dia namanya inverter. Jadi dia menginvert tegangan yang inputnya 12 volt dikeluarkan menjadi 220. Nah, kalau power supply ya ini ada di PC kita kalau kita buka. Nah, ini sistem komputer. Dalam mendesain sistem yang rumit seperti komputer, kita perlu membagi menjadi subsistem. Jadi komputer itu sistemnya seperti ini dibagi ke sub-subsistem. Nah, subsistem tadi
dibagi lagi ke sub-subsistem lagi. Nah, jadi lebih kecil. Nah, contohnya adalah ini. Ketika ada input keyboard sama mouse dimasukkan proses yang terdapat di PC kita, maka ini akan berubah menjadi ketika diproses dan dikeluarkan melalui output. Nah, itu. Maka ini akan terlihat pada device yang kita gunakan. Device-nya contohnya adalah outputnya monitor. Nah, ini. Ketika keyboard dimasukkan dan ini juga sama, maka diproses. Prosesnya adalah seperti ini. Ini adalah sistem proses yang terjadi pada prosesor komputer. Nah, ini juga. Nah, ini CPU. Oke. Sistem komputer. Sistem komputer itu ketika dia masih seperti ini, maka akan banyak rangkaian bekerja. Dan menjadi ini juga sudah mulai tersub. Jadi dia akan menjadi lebih kecil lagi lah. Lebih kecil ini kalau dalam rangkaian elektronika itu akan dipekik atau dibungkus menjadi IC. Nah, IC itu seperti ini. Ini adalah sangat memberikan kemudahan. Saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah contoh IC. Nah, dulu handphone jadul atau zaman dulu itu banyak menggunakan masih rangkaian yang terlihat. Nah, ini rangkaian-rangkaiannya masih besar-besar. IC-nya hanya beberapa. Jadi ini biasanya yang dipakai hanya untuk program saja. Nah, sekarang handphone yang baru-baru seperti Android itu sudah mulai menggunakan sistem seperti ini. Jadi ini adalah contoh pada sistemnya komputer. Nah, ini pada Android. Jadi di sini ada ini di IC-nya untuk program, di sini audio, ini sudah dipikir semua pakai IC. Ada yang untuk ke LCD, ini sistemnya untuk LCD, jadi nanti nancap ke kabel fleksibel, nah, seperti itu. Nah, ini teknologinya. Jadi ada PC, motherboard, ini. Kalau tadi contoh di sini saya pakai contoh adalah sistem komputer. Jadi handphone itu menggunakan sistem komputer juga. Nah, ini sistem elektronika yang canggih. Jadi sudah menggunakan modul, terus turun ke ini. Nah, ini sudah lebih canggih. Oke. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik. Jadi analog di sini itu nanti kita akan belajar tentang sinyal analog dan digital. Gampangan sederhananya gini. Ada jam analog, ada jam digital. Ada ini alat untuk mengukur analog ditampilkan pakai ada jarum seperti ini, ada yang menggunakan digital. Ini juga analog ini analog, ini digital, ini kebalik ini. Nah, terus kemudian di sini apa sih kegunaannya? Oke. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ini apa. Ini digunakan pada radio, sinyal analog itu. Dan ini juga kalau ini pada frekuensi AM atau IM, orang Inggris bilang, ini untuk FM. Nah, ini sinyal analog itu disatunya adalah hertz. Nah, contohnya adalah sinyal gambar pada televisi. Nanti contohnya seperti apa? Oke, nanti saya akan tampilkan ini berupa video. Nah, ini sinyal analognya. Jadi dirubah ke seperti ini. Nah, ciri-cirinya ini transmisi efektif dan memungkinkan frekuensi division multiplexing. Nah, ini seperti ini. Jadi beberapa keunggulan nanti bisa dibaca. Ini juga. Nah, ini sinyal digital. Jadi kalau analog itu seperti ini. Kalau digital itu dia hanya 0 dan 1. Jadi lebih stabil. Nah, oke. Ciri-cirinya seperti ini. Nah, beberapa keunggulan dari sinyal digital. Teknologi digital lebih rendah ini. Ini bisa dibaca nanti keunggulannya. Pengubahan sinyal analog ke digital. Nah, ini ternyata analog itu bisa dirubah ke digital. Kalau di televisi membutuhkan suatu alat kecil. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini pengubahannya. Oke. Ini masih pengubahan. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi ini. Oke, nanti bisa dibaca ya. Ini transmisinya. Analog dan digital juga. Nah, ini bisa dibaca sendiri, oke.
keamanan dan privasi. Oke, ini transmisi. Nah, ini contohnya. Sinyal analog dan digital. Silakan kalian perhatikan video berikut. Ini adalah salah satu migrasinya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi sinyal analog itu kalau kita biasanya nyebut TV banyak semutnya lah itu analog. Jadi seperti itu. Nanti contohnya teman-teman setelah presentasi ini saya kasih di deskripsinya di e-learning. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah sistem bilangan. Sistem bilangan tadi kita sudah membahas tentang analog dan digital. Nah, ini tidak terlepas dari gimana dia bekerja. Bekerjanya menggunakan apa? Sistem bilangan. Bilangan itu ada 4, yaitu desimal, biner, oktal, sama heksa. Kalau desimal itu barisnya 10, jadi 0 sampai 9. Contohnya seperti ini, 321 dengan dasar 10, maka ini karena ini 321 maka dimulai dari 10 pangkat 2 turun ke 10 pangkat 0. Namanya saja desimal. Jadi dia harus 2 angka. Oke. Ini 10 pangkat 2, 10 pangkat 1. Nah, ini. Kalau 4532 dengan dasar 10 maka karena ini dimulai dari karena dereknya ada 4 maka 10 0, 10 1, 10 2, 10 3. Kira-kira seperti itu. Oke. Desimal. Oke, berikutnya yaitu biner. Basisnya 2, bilangannya cuma 0 sama 1. Nah, ini dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, ini juga sama dimulai seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri. Sedangkan ini biner. Biner ini namanya biner berarti dibagi 2 ini. 25 sisa 0. 25 dibagi 2, 12 sisa 1. Kok bisa? Oh iya, kan gini. 12 kali 2 berapa? 24. Sisa 1 kan? 1. Oke, 12 turun. 12 bagi 2, 6 sisa 0. 6 bagi 2, 3. Oke, 3 bagi 2, 1. Sisa berapa? Sisa 1 kan? Karena 2 bagi 2 kan 1, sisa 1. Oke, 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Kok bisa ini sisa 1? Iya kan ini harusnya 2 bagi 2 kan 1. Karena ini cuma 1,5 maka masih kelebihan 1 gitu. Jadi sisa 1. Kira-kira seperti itu. Lalu oktal. Namanya oktal adalah 8. Jadi terdiri dari angka 8. Itu oktal. Jadi seperti itu. Nah, contohnya oktal adalah ini. Seperti ini. Nah, ini oktal. Jadi oktal itu ini 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Ini kan karena 3. Juga sama dimulai dari pangkat 0. Cuman dia oktal. Berikutnya yaitu heksadesimal. Oke.
Ini sebelum, ini caranya gimana ini nanti bisa dilihat. Oke, heksadesimal. Berikutnya, namanya heksa yaitu 16 juga sama, mulai 16 pangkat 0 sampai 16 pangkat 1. Kira-kira seperti itu. Ini cara perhitungannya. Lalu berikutnya adalah tabel ASCII. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dari sini. Jadi komputer itu terdiri dari seperti ini sebenarnya. Tapi karena prosesor itu sudah mengkonversi sehingga bisa dibaca oleh kita berupa huruf-huruf. Nah, sebenarnya adalah di belakangnya seperti ini. Tabel ASCII ini gunanya untuk apa? Untuk membantu. Jadi ada binary, ada okta, ada desimal, ada heksa. Nah, ini adalah hasilnya dari konversi tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di ini. Ini sudah saya saya tampilkan linknya. Nah, ini adalah ketika ini perbedaan tadi yang di video, ini contoh yang kedua, teman-teman juga bisa. Lalu di sini ada penjelasan binary kode, cara menghitungnya untuk memudahkan saja. Nanti di sini saya tambahkan satu file untuk perhitungan kalkulator. Jadi kalkulatornya nanti berupa seperti ini teman-teman. Ini untuk membantu saja lah ini daftar menunya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.